Bro, ini dulu ya. Iya, minum dulu. Bos. Bener-bener haus. Lu mau kopi, mau teh nggak? Cukup ini ya, Bos. Jangkrik, Bos. Pokoknya untuk mengurusin sertifikasi halal, caranya begini. Dikonekin langsung ke BPJPH. Ini nih, sertifikasi nih. Kemarin sertifikasi macam-macam tangkap kan ya, kemarin sertifikasi tangkap nih gimana caranya supaya si sertifikasi halal ini nggak kayak sertifikasi K3 kemarin tuh. Ini nggak ada, ini gratis, nggak ada gratis ya? Gratis. Udah pakai sistem semua, Bro. Nggak, udah ngobrol sama Babe Haikal kalau udah gratis. Udah transparan semua. Nggak, maksud gue ntar Maman gratis Babe Haikal. Gue tuh selalu bilang begini, bini gue tuh ada 2 Pak Sarah. Lu benar ini? Iya, udah nggak apa-apa. Bini gue ada 2. 3 juga boleh. Kita sih asik-asik aja. Bini gue tuh ada 2. Satu bini gue di rumah, 2 bini gue di kantor. Jadi potong-potong ya. Nah ini teman-teman nih, Pak Maman Abdurrahman. Memang menteri ini sederhana nih sahabat saya. Karena sederhananya disuruh Pak Prabowo, diminta Pak Prabowo, ditugaskan Pak Prabowo untuk ngurusin UMKM. Maman Abdurrahman, Ketua Ikatan Alumni Trisakti juga. Oh, ambil makan. Emang sengaja? Karena lapar, Bos, soalnya apa? Oh gitu, nggak dikasih makan Trisakti. Hampir, Bos, kan jadi kita makan dulu. Enggak, ini sih ngobrol-ngobrol biasa aja Pak Menteri, makanya ya ini kita sambil ngegeragotin ini boleh lah. Coba mana coba, nggak apa-apa masuk aja. Nah, coba Pak Menteri, kalau pakai ini mungkin bisa hilang nih kelihatannya. Disemprotin ini. Jagung guys, jagung ya, boleh jagung boleh jagung tuh. Penting tuh. Hilang nih. Iya. Hilang dikit-dikit lah ya. Udah. Aman lah, Bos. Jagung buat staf khusus tuh penting tuh. Staf khusus perlu jagung tuh. Apa ngomong? Jadi Pak Menteri gimana? Ini kan Pak Prabowo jelang 1 tahun ya. Waktu ditunjuk sebagai Menteri UMKM ada tugas khusus apa sebenarnya dari Pak Prabowo khusus? UMKM kan biasanya koperasi dan UMKM, nah ini dipisah nih. Jadi gimana? Sampai santai ya Pak Menteri? Jadi kan gini, Bos. Memang dari awal semangatnya institusi ini dipisah antara koperasi sama UMKM itu tujuannya agar masing-masing bisa fokus mengurusi koperasi dan bisa fokus ngurusin UMKM. Oh, kenapa seperti itu? UMKM itu total ada 57 juta entitas usaha Indonesia tuh, seluruh Indonesia, plus minus loh itu. Nah, koperasi sendiri kan seperti yang udah lo tahu. Kan lagi didorong nih sama Pak Presiden nih kan, agar salah satu solusi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi di bawah, didoronglah koperasi sebagai agregator, salah satu agregator. Dan nanti juga di mana isinya di dalam juga UMKM. Sebentar, itu 57 juta yang disebut UMKM ini termasuk yang ada usaha ojek, atau narik jadi mitranya Gojek atau mitranya Grab gitu-gitu nggak? Atau memang usaha jual beli aja yang masuk UMKM itu? Sorry, tadi lu bilang mitra, maksudnya mitra yang di... Kan ada ojek yang mandiri tuh. Ada ojek yang mandiri, ada yang ikut di Grab. Itu di luar itu semua. Oh, di luar. Jadi yang Pak Oga juga nggak masuk UMKM ya? Pak Oga maksudnya? Yang di putaran itu, yang jaga... Ojek? Bukan, yang Pak Ogah yang mintain duit itu nggak masuk UMKM kan? Belum. Nggak ada, gue khawatirnya karena banyak banget kesannya yang ojek mandiri terus yang muterin parkiran itu nggak masuk. Nah, tapi memang dalam perjalanan kan kita mencoba mendorong, mengusulkan agar teman-teman ojol itu dimasukkan dalam kategori kriteria UMKM. Oh, kenapa? Ya karena pertama kan ada kemandirian, Pak. Kan prinsip dasar usaha mikro kecil menengah tuh ada kemandirian dalam diri mereka dalam mencari mencari pendapatan. Yang kedua, mereka itu kan motor sendiri dan sifatnya mereka dengan aplikator kan itu kan kerjasama bagi hasil.
gitu. Jadi maksud gue makanya kita dorong agar teman-teman ojol itu masuk dalam kriteria kategori UMKM. Supaya apa? Supaya mereka bisa dapat juga kesetaraan dan keadilan, fasilitas yang sama dan insentif-insentif yang sama seperti yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Gitu. Nah, ini perintah Pak Prabowo nih. Ya, artinya gini. Secara spesifik memang beliau tidak memerintah, tapi kan beliau memerintahkan semangatnya kan ekonomi kerakyatan. Iya. Karena beliau sadar sekali bahwa kalau lu mau menggerakkan ekonomi, tapi kalau yang bergeraknya di atas saja dan tengah nggak akan mungkin. Maka beliau dorong betul dari ekonomi kerakyatan dari bawah. Kondisinya sekarang gimana kondisinya? Nah ini contoh. Contoh. Coba lu lihat makan bergizi gratis. Itu kan makanya gue selalu bilang gini, program makan bergizi gratis itu program yang belum bisa kita ambil kesimpulan sekarang. Namanya kan baru, bro. Namanya orang, siapapun dia baru mulai program baru, pasti akan ada proses evaluasi terus. Tapi yang harus dilihat dari 5.000 dapur umum sekarang nih, yang sudah terbentuk, itu terbangun ekosistem ekonomi baru di bawah. Di bawah loh, bro. Di bawah, di level kecamatan dan desa. Artinya, anggaran yang sekarang disiapkan, kita ambil contoh ya, itu kurang lebih 330 triliunan itu di tahun 2026, itu akan turun tuh bos. Turun di level kecamatan, turun di level desa. Akan dibentuk 30.000 dapur umum seluruh Indonesia. Orang bilang, ya itu kan yang nikmatin orang-orang yang menengah atas. Dapur umumnya, itu kan skala nilai investasi untuk bangun dapur umum, kan range-nya antara dari 700 juta sampai 2 miliaran tuh, tergantung aja. Oh, mahal ya? Artinya itu memang masuk dalam range-nya usaha menengah. Oke. Tapi yang lo harus ketahui, dalam setiap dapur umum itu ada kurang lebih sekitar 20 sampai 30 supplier terlibat dalam rantai pasok itu. Dan itu rata-rata usaha kecil dan usaha mikro. Tapi kan bro, kalau Pak Menteri. Bro, jadi ini sama aja. Maksud saya gini bro, pada saat mereka mensuplai sebagai supplier MBG, kan nggak bisa mikro-mikro amat. Jadi dalam arti tuh nggak bisa yang pedagang kecil-kecil banget gitu. Serius? Mikro. Jadi gini, ini yang gue mau bilang, terbentuk ekosistem usaha baru di pedesaan, di daerah. Ini membentuk ekosistem usaha baru. Contoh, dalam satu dapur umum, itu dia melibatkan 20 supplier. Apa aja? Supplier sayuran, telur, ayam, ikan, daging. Misalnya satu dapur umum menangani 3.000 anak. Berarti dalam satu hari dia butuh 3.000 ikan lele tuh. Kalau lauknya lele. Kalau lauknya ayam, berarti dia akan membutuhkan 3.000 potong ayam. Kalau lauknya ayam. Ya kalau 3.000, maksud saya gini loh. Itu kan berarti mereka tuh pengusaha yang besar-besar tuh. Belum tentu. Di beberapa daerah bos. Ini banyak kok pengusaha-pengusaha mikro yang terlibat. Kan dia tidak semuanya satu itu disuplai oleh satu kelompok. Kan macam-macam. Ada yang suplai sayuran. Itu rata-rata yang suplai sayuran dia memperkerjakan kurang lebih 10 orang. Untuk apa? Untuk motong, untuk motong-motong sayur. Jadi ada pergerakan ekonomi baru. Nah, sekarang bos, ini ada lebih menariknya lagi. Ini baru 5.000 dapur umum. Statusnya supplier yang mengejar dapur umum. Kan begitu kondisinya, karena baru 5.000. Bayangkan lo nanti kalau udah 30.000 tersebar itu bergerak secara masif di seluruh Indonesia, yang bingung nanti dapur umum nyari supplier. Contoh misalnya kekurangan telur. Berarti kan mau nggak mau di desa itu dia akan dipaksa dengan keadaan kepala desanya semua akan bergerak tuh gimana caranya tidak usah lagi ngambil telur dari daerah lain dari kota. Ya udah dari kita aja. Itu akan dipaksa tuh dengan situasi dengan ekosistem. Terus ikan lele misalnya, ikan nila. Oh kita kekurangan ikan nila, misalnya gitu. Mau nggak mau nanti di situ tuh di wilayah desa itu atau di wilayah kecamatan itu dia akan dorong tuh peternakan ikan nila.
Ini di daerah nih. Ya inilah yang mau kita. Dan itulah tugas gue tuh salah satunya. Bagaimana bisa memastikan ekosistem ini terbentuk dan terjaga. Nah, masalahnya ini, maaf ya, ini masalahnya itu di Indonesia, pedagang kecil itu justru yang membantu pedagang besar, bro. Gue ini dulu ya. Iya, Ini dulu. bos. Lu mau kopi mau teh nggak? Cukup ini ya, bos. Jangkrik, bos. Jadi gini, bro. Misalnya Starling tuh, kopi keliling. Dia kan bantu pedagang besar tuh. Yeah. Karena dia belinya cash. Sementara kan pedagang besar mungkin ada ketgitnya, ada segala macam gitu. Warmindo, warung-warung itu kan dia ngambilnya kan dari beli mie instannya itu kan cash itu. Sementara kan pedagang besar mungkin ada kredit-kreditnya gitu. Nah, ini gimana nih caranya supaya si pedagang kecil ini lama-lama bisa mandiri dan tidak terbebani oleh permainan yang diharuskan oleh pedagang besar. Maksudnya kok sepegiliran pedagang kecil gue tetap aja harus beli cash. Gak ada nih kredit-kredit yang dulu kan ada kur segala macam, sekarang masih ada nggak? Nah, coba itu gimana tuh? Nah, bahwa pedagang kecil ternyata yang membantu pedagang besar menurut Pak Menteri gimana? Nah, ini gue makasih nih, pas banget lu nanya pertanyaan ini ke gue mengenai Starling. Ini kan kebetulan gue lagi dalam seminggu ini gue udah munculin wacana untuk gue bangun sebuah sistem terintegrasi super aplikasi namanya Sapa UMKM. Sapa UMKM. Ya banyak pihak yang mengkritik, mengkhawatir. Ya gue anggap ini wajar ya. Banyak yang menganggap wah jangan-jangan nanti dibangun Sapa UMKM ujung-ujung urusan pajak gitu ya. Nah ini gue klarifikasi. Dalam forum Nun ini pertama kali nih bos, gue pakai forum Nun. Penting. Jadi gini bos, Sapa UMKM itu terinspirasi dari Starling. Oh, wallahi lillahi. Jadi gue kan dari dulu ya, dari zaman-zaman di DPR ya, gue kan kadang-kadang suka makan di pinggir jalan tuh bos. Kalau gue jalan, sampai sekarang masih tim protokoler gue udah mulai terbiasa tuh. Udah mulai bingung kali ya, menteri tiba-tiba berhenti. Kadang gue bilang, makan dulu di pinggir tuh, makan pecel lele gitu. Jadi gue suka kayak begitu tuh. Ya ini bukan pencitraan ya, memang gue udah begitu. Nah, dulu gue pernah ada kejadian, gue makan bakwan. Lu kalau tahu di Sudirman itu bos, yang di depan apa baseball itu ya, Senayan baseball. Oke. Cuma ada Sudirman tuh yang depan Plaza Bapindo, Plaza Bank Mandiri. Itu seberangnya itu. Gue makan bakwan di situ. Terus ada dagang Starling tuh, kopi segala macam. Gue pesen. Tiba-tiba pas gue lagi makan, lagi enak makan, kabur bos. Hah? Kabur gitu. Pedagangnya kabur. Ini mungkin 6 tahun nanti. Lo jadi masih anggota DPR dong waktu itu? Anggota DPR gue. Kabur. Waduh, kenapa kabur pak? Udah pak, coba dipanggil. Udah Satpol PP. Kabur. Nah. Gue jadi waktu itu akhirnya gue membuat Sapa UMKM terinspirasi dari situ. Kenapa? Apa hubungannya kan? Jadi gini. Akhirnya gue berpikir gini. Ditambah lagi gue jadi menteri UMKM. Gue ngurusin 57 juta bos. Iya. 57 juta entitas usaha yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tangan gue cuma 2. Mata gue cuma 2. Mulut gue 1. Pegawai Kementerian UMKM hanya ada 900-an lebih, hampir 1000. Mana kita ngurusin itu? Nah gue terinspirasi dari kasus waktu gue makan bakwan dan ada Starling itu. Akhirnya gue berpikir, kasihan banget mereka sampai hari ini mereka tidak terkoneksi dengan pemerintah. Mereka nggak nyambung. Jadi mereka tuh bingung. Mereka mau ngomong kemana, nggak ada sebuah sistem, nggak ada perlindungannya bagaimana, pemberdayaan mereka seperti apa. Akhirnya berangkat dari situasi itu tadi, gue bikin sebuah sistem namanya Sapa UMKM yang terintegrasi. Dan sekali lagi sistem Sapa UMKM ini tidak ada sama sekali target tujuannya untuk ambil pajak di situ. Ini murni sesuai dengan tupoksi Kementerian UMKM. Loh, katanya Bu Menteri Keuangan tuh kan ada istilah shadow ekonomi. Apa itu? Jadi ekonomi yang memang belum terjamah pajak nih sekarang. Nggak ada hubungannya. Katanya mau diambil enggak tuh? Ya itu, makanya gue selalu itu gue nggak bisa jawab dalam konteks itu ya, karena itu domainnya Bu Sri Mulyani Kementerian Keuangan. Tapi dalam konteks tugas gue memiliki tugas melakukan perlindungan, pemberdayaan.
kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi dan membangun sebuah sistem. Itu namanya Sapa UMKM. Bagaimana Sapa UMKM? Sama kayak begini. Jadi dia, usaha mikro sampai hari ini kan tidak terintegrasi nih. Kita belum terpetakan masalah mereka ini apa. Yang super mikro seperti apa masalahnya. Apakah mereka sakit perut? Apakah sakit kepala? Jangan sampai mereka sakit kepala kita kasih obat sakit perut, bos. Jangan sampai mereka sakit perut kita kasih obat sakit kepala. Jadi pemetaannya harus jelas. Nah makanya gue buat tuh sistem itu agar nanti semua usaha mikro masuk di situ dan kita petakan. Oh, dia problemnya masalah isu pemasaran. Oh, dia masalahnya masalah isu sebelum ada sertifikasi halal misalnya gitu. Oh, dia ternyata masalahnya butuh kayak Starlink kayak tadi tuh, yang kayak tadi lo bilang, Starlink itu kan sebetulnya bisa dibantu lewat PNM loh. Perusahaan kita ada BUMN PNM yang memang memberikan pendampingan dan akses pembiayaan kredit super mikro. Untuk yang super mikro, yang kayak gitu-gitu itu. Ada, ya ini kan masalah informasi. Tetapi kan makanya dengan ada sistem itu nanti mereka dikanalisasi, dikumpulkan di situ dan kita petakan. Oh ternyata dia butuh supportnya tadi perluasan rantai pasok. Contoh tadi yang lo bilang itu. Ini kan sekarang yang jadi ngidupin mereka ngidupin usaha besar. Enggak juga. Ini simbiosis mutualisme. Karena di satu sisi kita membutuhkan payung ataupun perusahaan-perusahaan besar. Contoh, ada salah satu grup korporasi besar Sampurna Retail Center misalnya. Ada Astra Group. Di bawah Sampurna Retail Center mereka bikin tuh warung-warung yang awalnya warung-warung konvensional, warung-warung kelontong disulap menjadi minimarket. Dinamainlah Sampurna Retail Center. Total itu ada 250.000. Disitulah mereka bergerak ekosistemnya. Lalu kayak Astra Group itu rata-rata itu di sektor otomotif tuh. Gitu loh. Ya, artinya ini yang kita arti maksud gua bukan berarti ini prinsip simbiosis mutualisme antara si kecil dengan yang si besar saling menguntungkan. Nah, cuman kan yang kita mau jangan cuman lu jadi Starlink terus kan. Yang kita mau nih kan bagaimana pedagang Starlink mereka bisa tumbuh berkembang. Nah, maka dari itu karena keterbatasan jangkauan kementerian kita buatlah sistem itu. Yang dimana nanti semua teman-teman UMKM lu butuh hal apapun ada di situ. Pelatihan ada dalam sistem Sapa UMKM. Lu mau tahu tentang kondisi UMKM di daerah Sidoarjo, ada petanya di situ. Ada UMKM-nya. Lu pengen tahu, misalnya lu pedagang Starlink, nah di situ tuh bro. Nah poinnya tadi ini. Jadi nanti di dalam Sapa UMKM itu, gua akan masukin sebuah sistem crowd keramaian. Jadi nanti kalau lu daftar masuk di situ, ini ide tambahan gua aja. Bagus. Jadi misalnya di daerah Rawamangun sepi. Nah buat teman-teman Starlink itu jangan ke Rawamangun. Dikasih tahu. Nanti dalam sistem Sapa UMKM itu nanti ada. Jadi dia akan bisa menunjukkan tuh di mana daerah yang ramai. Karena kan kita akan kerjasama dengan telco. Jadi data geotek, ini semua ada di situ. Tapi kalau mereka semuanya pakai itu, ntar misalnya nih Tebet Eco Park, rame semuanya ke situ. Ya ini kan loh, ini kan persaingan. Maksud gua ya persaingan yang positif tentunya. Tapi kan kita memberikan informasi bahwa di sana bahwa kalau di daerah Tanjung Priok, ya gue yakin orang yang biasa dagang di Tanjung Priok dia nggak akan mungkin ke daerah Tebet juga bro. Tapi maksud gue minimal mereka punya informasi itu. Mereka dapat informasi insight tambahan gitu dari kita sebagai pemerintah. Dan yang kedua, setidaknya kita pemerintah hadir bro. Dalam setiap proses tumbuh kembangnya mereka. Dan kita bisa petakan, oh lu ternyata problemnya belum punya haki. Nanti sistem ini akan mengintegrasikan bro ke Kementerian Hukum. Terintegrasi nanti. Lu belum ada sertifikasi halal, terintegrasi di situ, disertifikasi. Nggak, tapi mereka itu, ini di YouTube gue kan sering juga gue ngobrol sama UMKM. Dia tuh ngeluhkan begini, Pak, pendapatan saya sih sama 100.000, cuma penghasilannya sekarang jadi berkurang. Kenapa? Kalau dulu
saya dapat 100.000, pulang ke rumah bisa bawa 60.000, 70.000. Sekarang paling cuma bisa bawa pulang 20.000, 30.000 karena saya harus belanja. Nah, bahan bakunya itu mahal, jadi naik. Nah, menjawab problem itu gimana tuh? Nah, memang begini sih. Memang kayak gini-gini kan situasinya kasuistik ya. Ini jujur aja. Lu bisa bayangkan kasus kayak yang lu ceritain ini kan tersebar bro. Iya. Di seluruh Indonesia gitu. Artinya kasusnya kasuistik. Jadi nggak bisa hanya sekedar dilihat dari sisi yang tadi lu bilang. Problemnya itu sangat luar biasa kompleks. Makanya yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita pemerintah bisa mengoptimalkan, ya dalam hal ini gue ya, Kementerian UMKM bisa menyiapkan sebuah fasilitas, ruang dengan memanfaatkan teknologi di mana di situ lu bisa mendapatkan semua informasi, semua kebutuhan yang lu butuhin dalam proses tumbuh kembang lo. Dan bahkan bos, yang ketiga, kita siapin marketplace juga Pak. Oke, bagus tuh. Nah, di kita kan sudah ada padi UMKM, tapi kita nggak bangun baru lagi. Jadi yang sudah ada padi UMKM yang dikelola oleh Telkom dan di bawah Kementerian BUMN, kita udah diskusi dan ini nanti kita integrasiin. Jadi pada saat teman-teman pengusaha UMKM itu dari yang mikro, kecil, menengah itu sudah bergabung masuk di sini, mereka bisa kita kasih ruang untuk bisa masuk ke dalam marketplace itu. Oke, ini bagus banget ya. Tapi Menteri Maman ini ikutan bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan juga? Pada akhirnya bos, at the end, pada saat mereka tumbuh, kan ujungnya kan adalah penyerapan tenaga kerja. Mereka tumbuh bro. Satu entitas usaha yang awalnya mungkin super mikro, naik menjadi mikro. Pastikan yang awalnya mereka kerja sendiri, ujung-ujung pada saat ini sudah berkembang, mereka nggak bisa sendiri tuh. Mereka tambahan 1 orang, 2 orang, gitu. Contoh aja nih, dari sisi KUR. Dari sisi KUR. KUR ini kredit usaha rakyat. Per hari ini, sudah ada sekitar 1,7 sampai 1,78 juta nasabah yang sudah kita distribusikan KUR. Itu berapa sampai berapa sih? Kalau KUR itu dari dari 1 juta sampai 100 juta. Itu tanpa jaminan, tanpa agunan. Nah, kalau kita asumsikan taruh deh misal 1 juta deh dulu ya, yang sudah kita distribusikan. Itu kan pasti kita asumsikan 2 orang aja. Berarti sudah ada kurang lebih sekitar 2 jutaan lebih tenaga kerja yang bisa termanfaatkan dari sektor KUR. Belum lagi program-program kemitraan yang lain. Jadi ini yang tadi, cuman memang mereka belum masuk dalam status formal. Mereka rata-rata pekerja informal. Gini nih Pak Menteri, ini konkret lagi pertanyaannya. Ini kan saya ketua IKAVI Kom 4. Anggota saya itu banyak wartawan dan mereka juga kena PHK nih. Iya, benar. Nah maksud saya kalau mereka yang baru kena PHK ini lapornya mesti kemana? Ke Menaker atau bisa lapor ke UMKM biar bisa menyambung hidupnya nih kira-kira? Memang iya, kalau tadi lo tanya mengenai isu komunikasi industri ya, industri komunikasi, industri media, kan ini kan sebetulnya terjadi shifting kan bos, pergeseran kan, dari yang tadi media konvensional menjadi media sosial, menjadi media digital ini kan, yang tadinya mungkin stasiun televisi menjadi ini, tapi sekarang udah mulai bergeser nih, ruang-ruang digital podcast kayak begini kan ini menjadi sangat strategis dan prospeknya bagus nih. Nah, ini kan tinggal tergantung kemampuan dan kejelian kita dalam membaca situasi itu. Nah, kalau tanya ke gua, pada akhirnya solusinya adalah kemandirian membangun usaha mikro, kecil dan menengah. Itu ada pendampingan dari UMKM. Nah, tapi kalau lu tanya kayak sekarang, kita nggak punya tools, Pak. Per hari ini kan kritikan evaluasi terhadap kementerian gua. Kita nggak punya tools, misalnya ada tadi orang-orang yang wartawan teman-teman kita gitu ya. Dia misalnya mau nanya, gimana bos? Gue mau biar gue dapat pembelajaran pertama deh untuk buka usaha misalnya gitu ya. Awalnya mereka nggak tahu. Tapi pada saat sekarang kalau tanya hari ini susah bos.
Kita nggak punya tools. Tapi pada saat gue siapkan Sapa UMKM itu, mereka semua bisa datang masuk ke situ. Mereka tinggal lihat. Oh, cakep itu. Buka. Tentang pelatihan untuk membuka usaha, nanti disiapin terus ada. Pelatihan keuangan, manajemen pemasaran, manajemen organisasi, manajemen branding, produk, packaging, ada semua di situ. Itu kapan mau diluncurin ya? Nah, ini lagi kita bangun, ya mohon doanya ya, mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ini. Oh, amin jangan tahu. Yang pasti target di kita, tapi begini bos ya. Ini tentunya versi pertama. Kan ini kan in-house dibangun oleh kementerian sendiri. Tentunya akan ada penyempurnaan tergantung nanti dari evaluasi perjalanan. Jadi ini versi pertama ya, mudah-mudahan dari versi pertama ini nanti kita evaluasi terus, naik upgrade versi kedua, penyempurnaan terus sampai. Jadi prinsip dasar pertamanya tadi itu, bro. Kita harus punya tools untuk supaya kita bisa menjaring, mengkanalisasi semua pengusaha-pengusaha mikro, kecil, menengah. Sekali lagi gue klarifikasi, tidak ada satu tools, fitur apapun terkait pajak di situ. Ada? Nggak ada ya? Ada. Jadi itu bukan jebakan Batman ya, terdaftar ada pajak sama sekali. Nggak ada. Malah di situ kan kita kan ada insentif pajak, bro. Kan insentif pajak untuk UMKM kan masih berjalan nih. Untuk omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun 0% pajak. Untuk omset pendapatan di bawah 4,8 M dalam 1 tahun itu 0,5% pajak. Bos, itu 4,8 M loh. Itu lumayan gede loh. Dan itu diberikan insentif pajak. Nah, inilah yang mau kita jaga terus, bahwa semakin banyak teman-teman UMKM yang memang mendapatkan insentif pajak. Jadi nggak ada bos kita mau mungut pajak lewat Sapa, nggak ada. Jebakan Batman dari mana? Enggak. Nah, gini Pak Menteri, ini sebelum saya ya ada 5 menit masuk ke isu politik, karena kan manusia politik juga. Apa tolong disampaikan juga ke teman-teman, gimana caranya UMKM ini bisa daftar ke Sapa UMKM itu nanti? Simple bos. Jadi Pak Menteri ngapain? Oh sini. Jadi nanti kita akan ada aplikasi yang bisa di-download, baik itu yang pakai handphone Android dan lain sebagainya. Udah buka Sapa UMKM, masukin nama, NIK, KTP, alamat, udah selesai. Nanti sistem yang akan verifikasi itu, misalnya usahanya apa, ininya bagaimana, segala macam. Nanti dalam sistem itu ada tuh. Terus kita akan minta foto, misal foto usaha lo, segala macam. Jadi fungsi dari Sapa UMKM tuh mereview, memverifikasi usaha lo. Tapi aman nih, keamanan datanya aman nih nanti ya? Ya aman dong bos. Ya kan kita dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan nggak bisa sembarangan kita mengeluarkan. Itu penting tuh, karena kan ada KTP segala tuh kan? Ya sebetulnya KTP tanpa teman-teman ini juga kita udah bisa minta di Dukcapil kan sebetulnya. Kan nggak ada yang berubah bro. Dukcapil kita punya. Cuman tujuannya tadi satu, kita mau memetakan lo usahanya yang tadi awalnya tingkatannya baru level 1, gimana caranya dengan sistem kita ini lo dapat fasilitas A, B, dan C, lo naik level 2. Yang tadinya lo belum punya sertifikasi halal, akhirnya sistem nanti yang akan menggiring bos. Jadi nanti gini bos. Jadi misalnya lu daftar nih. Ini. Diverifikasi oleh sistem. Nanti sistem akan bergerak. Oh, Bro Hensat, lu belum ada sertifikasi halal. Oh. Nanti ada sistem nanti yang bekerja. Disapa bos. Minta sertifikasi halalnya. Nanti dikasih guidance di situ. Dikasih guidance. Oh ya, untuk mengurusin sertifikasi halal, caranya begini. Dikonekin langsung ke BPJPH. Ini nih, sertifikasi nih. Kemarin sertifikasi macam-macam tangkap kan enggak kemarin sertifikasi tangkap nih, gimana caranya supaya si sertifikasi halal ini nggak kayak sertifikasi K3 kemarin tuh. Ini nggak ada, ini gratis, nggak ada gratis ya? Gratis.
Lah udah pakai sistem semua, bro. Enggak, udah ngobrol sama Babe Haikal kalau ini Udah. gratis. Udah transparan semua. Enggak, maksud gue ntar Maman gratis sama Babe Haikal. Nah, ini jadi kan, dan pasti kan masing-masing tingkatan kan ada. Jadi kalau di usaha mikro itu bos rata-rata NIB, sertifikasi halal, Haki, BP POM. Oh, oke. Nah, ini menjadi transparan, bos. Nah, tapi Contoh. kalau yang nggak perlu sertifikasi halal kan nggak usah ngurus sertifikasi. Nggak usah, nanti kan kalau udah ya ngapain kan nggak perlu. Nanti juga sistem nanti kan misalnya, oh ternyata setelah lo melengkapi kebutuhan dokumen, lo sistem nanti akan mendorong, oh lo usaha lo ini butuh Haki, hak kekayaan intelektual, merek. Oke, merek. Oh ternyata usaha lo butuh BP POM. Nanti, nah ini kan banyak keluhan, bos. Ngurusin BP POM tuh susah banget. Iya. Nah, kalau lu masuk nanti di Sapa UMKM, inilah nanti bagian dari kita membuka transparansi pelayanan. Jadi nanti kan sistem di Sapa UMKM itu yang akan mendorong tuh masuk ke BP POM. Dia kebuka nanti, Pak. Misalnya ada 1.000 usaha yang memang belum terproses. Transparan, terbuka semua. Jadi ini udah, Pak Menteri udah integrasi tuh sama BPOM, sama proses, semua sih berproses. Tapi kan ini kan, maka tadi gue bilang, ini nggak bisa kerja 1 hari 2 hari. Iya benar. Cuman bagi gue penting membangun ini supaya ada game changer dalam proses pelayanan, perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Contoh lagi, Pak, masalah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Iya, yang kemarin lu yang di Kalimantan Selatan. Yang gara-gara expired. Iya, gara-gara urusan expired doang, akhirnya dikenain undang-undang pelindungan konsumen. Padahal sebetulnya cukup dengan undang-undang pangan saja. Ini beda pendekatan, Pak. Kalau undang-undang perlindungan konsumen, lu kena maksimal penjara 5 berapa tahun, gue angka pastinya, denda berapa miliar. Tapi kalau undang-undang perlindungan pangan, itu lu di pendampingan, Pak. Jadi misalnya kalau lu belum tadi didampingin gitu. Nah, kita dorong untuk usaha mikro tuh ke sana, ke pendampingan undang-undang perlindungan pangan. Nah, sosialisasi ini kan, pemberitahuan mengenai ini kan perlu. Nah, sekarang kanalnya di mana? Oh iya. Nggak ada. Iya. Sekarang kanalnya nggak, kasihan, Pak, usaha mikro UMKM kita. Ya gue sebagai Menteri UMKM, ya gue harus menyiapkan semua kanal-kanal itu. Dan dari sisi itu juga misalnya, nanti kita mau memberikan informasi mengenai keberhasilan usaha mikro di daerah A. Kita dorong lewat kanal ini. Jadi akhirnya teman-teman semua di seluruh Indonesia, dia semua urusan UMKM ini tinggal lihat di sini. Oh. Menjadi satu pintu. Nah ini pertanyaan nakal nih ya. Ini mohon maaf nih kalau nggak berkenan. Pak Menteri hubungan sama Wakil Menteri gimana? Baik gak? Oh, paten, Pak. Paten nih. Bagus sekali kita. Oh gitu ya. Gue tuh selalu bilang begini. Bini gue tuh ada 2, Pak, sekarang. Oke. Lu benar nih. Iya udah nggak apa-apa. Bini gue tuh ada 2. 3 juga boleh. Kita sih suka-suka aja. Bini gue tuh ada 2. Satu bini gue di rumah. 2 bini gue di kantor. Harus jadi potong-potong ya. Ya itu bini gue di kantor itu wakil menteri gue. Helvi Moraza itu. Wamin. Kebetulan karena kita sama-sama, jadi gini, karakternya ya yang hitam putih aja kita. Kadang gue kalau misal beliau ada, Pak Menteri ini nggak bisa begitu, sampein langsung ke gue. Dan ini kan bagian dari ini ya, apa ya, kritik konstruktif aja antara kita, dan lancar aja, baik-baik aja. Misalnya nih, ini amit-amit ya. Lu dapat kabar, wamen lu mau di reshuffle besok pagi. Nah, Pak Menteri itu akan melakukan apa? Mempertahankan menteri itu, jadi ngobrol sama Pak Prabowo, Pak ini menteri saya bagus, jangan, atau tetap aja mempersilahkan prerogatif presiden, atau ngasih tahu Pak Wamen, siap-siap Pak Wamen. Kira-kira tuh. Nah ini pertanyaan nakal saja tadi. Udah kayak Akbar Faisal. Akbar Faisal yang kayak gue. Udah ada sama ini. Begini, pertama tentunya secara politik dan secara wewenang itu full otoritas di Pak Presiden. Oke. Full 100%. Tapi yang namanya gua sebagai menteri, boleh dong kalau dalam konteks wakil presiden, dalam konteks wakil menteri, dia memberikan masukan dan saran. Wakil menteri gua sampai hari ini sih kita baik-baik aja dan oke-oke aja, cihui-cihui aja, Pak. Dan saling melengkapi. Banyak juga mungkin kelemahan yang ada pada gua
bisa diisi sama wakil menteri gua. Oh, ini canggih. Dan ada juga kelemahan yang dimiliki oleh wamen bisa diisi oleh gua. Jadi saling melengkapi aja. Dan pada akhirnya bos, menjalankan sebuah institusi itu, prinsip dasar pertamanya adalah kita harus bisa saling memahami bahwa kita juga punya kelemahan. Kita ini bukan maha sempurna dengan segala firman-Nya, bos. Ini kan itu aja. Dan sampai saat ini nggak tahu, lu cek aja. Oke. Kalau dari yang lu dengar-dengar gimana kementerian gue? Bagus sebenarnya. Paten ya? Paten. Oh. Gue misalnya nih, ini mohon maaf Pak Prabowo ya. Ini saya Prabowo nih. Sudah Pak Maman ya, ini antara kita berdua aja. Pak Maman jangan kabarin yang lain. Keluar dari rumah presiden, menteri telepon. Mampir kan, oh ya siap. Tadi ngobrol apa aja sama presiden? Kira-kira kasih tau gak? Maksudnya menteri tadi ngobrol sama? Jadi kan gini, lo kan ketemu presiden. Selesai keluar dari rumah presiden, ketum telepon. Sebelumnya udah pesenin sama presiden, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Ketum telepon, Pak Menteri main ke rumah. Dah, main ke rumah. Ini lo pertanyaan lo ini. Sama aja kayaknya. Nah, gue pengen tahu aja tuh gimana sih sebenarnya kan latihan juga kali aja gue jadi menteri ya. Amin. Nah, terus ketumnya tadi ngobrol apa aja sama presiden. Nah, kira-kira kasih tahu ya. Pertanyaan lo ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Jawaban gue juga mau tahu. Kenapa? Tapi begini, poin penekanannya gue, pada saat kita sudah ditugaskan, gue sudah direkomendasikan oleh partai gue menjadi menteri yang notabene menteri itu pembantu presiden, bos. Gak ada visi menteri, yang adanya visi presiden. Jadi apapun judulnya, apapun rumusnya, bos gue sekarang Prabowo. Oh, itu keren Pak Prabowo. Nah, teman-teman semua, kita mau lihat nih komitmennya Menteri Maman langsung kalau ketemu para pelaku UMKM. Jadi ini kita jalan keluar studio, ini yang ketemu aja nih, ketemu siapa kira-kira dia dapat kesempatan ngobrol langsung sama Menteri UMKM. Oke. Dengan sangat senang hati, Pak. Hah? Dengan sangat senang hati. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan susah dari ada masalah. Kalau susah kita kelihatan tekan. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.